بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, serta hidayahnya, kita dimudahkan berkumpul di majelis ini dalam rangka menimba ilmu syariat Islam, yang mana ilmu itu sangat dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan kita, ya, untuk mewujudkan tujuan kita, yaitu masuk surga. Ilmu itu sangat diperlukan, ilmu itu sangat kita butuhkan untuk membuat impian kita masuk surga Allah Azza wa Jalla bisa terwujud. Karena tanpa ilmu ibadah kita akan ngawur, tanpa ilmu ibadah kita akan berantakan, tanpa ilmu ibadah kita akan jauh dari yang namanya kebenaran. Akan tapi ilmu itu enggak gampang, enggak mudah. Kita tahu bersama ada satu hadis, innal malaikah la tadkhulul baita alladhi fihi surah wal kalb. Malaikat rahmat itu enggak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Di dalam rumah tersebut ada anjing dan juga ada gambar makhluk yang bernyawa. Maka malaikat rahmat itu enggak masuk ke rumah itu. Ya, kalau malaikat rahmat itu enggak masuk ke rumah tersebut, bisa dipastikan sekaya apapun orang tersebut, keadaan di dalam rumah tidak akan bisa seharmonis orang yang selalu memperjuangkan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Gak bisa. Karena malaikat rahmat itu gak masuk ke situ. Ini makhluk. Malaikat rahmat itu makhluk. Dia gak memasuki sebuah tempat yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar yang bernyawa, yang kedua-duanya adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Qayyim ketika memberikan faedah hadis ini, beliau mengatakan
makhluk saja tidak mau memasuki suatu tempat yang isinya dosa. Apalagi pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu. Apalagi kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah. Apalagi zikir kepada Allah. Apalagi semua yang berkaitan dengan Allah. Itu enggak akan masuk ke dalam hati kita yang di dalamnya penuh dosa. Makhluk saja itu enggak mau masuk ke sebuah tempat, yaitu rumah yang di dalamnya ada dosa. Di situ ada gambar makhluk yang bernyawa, ada anjingnya, malaikat enggak mau. Maka Allah tidak mungkin memasukkan ilmu kepada hati-hati kita yang penuh dosa. Enggak mungkin. Pengetahuan tentang Allah itu di atas makhluk. Malaikat saja enggak mau, apalagi tentang Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk mendeteksi sebuah ilmu, sekalipun kita datang ke majelis ilmu, tapi ternyata ilmu itu enggak kita dapatkan sama sekali. Yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah bersihkan hati dari dosa. Bersihkan hati dari dosa. Bersihkan tempatnya dari dosa. Ketika hati kita masih lumuran dengan banyak dosa, penyakit hati kita tumpuk dalam hati kita, ilmu itu enggak akan masuk. Ilmu enggak akan masuk. Sebagaimana malaikat rahmat enggak masuk ke rumah yang di sana ada dosa, ada anjing dan ada gambar tersebut. Maka ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, kekhusyukan, kesenangan berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla, berdua-duaan kepada Allah Azza wa Jalla, itu enggak pernah diminati hati yang penuh dosa. Enggak pernah, Pak. Enggak ada orang yang suka dosa kemudian suka berdua-duaan dengan Allah, itu enggak ada ceritanya. Enggak ada. Enggak ada orang yang suka melakukan dosa kemudian suka berzikir kepada Allah, bersendirian dengan Allah, memuji Allah. Enggak ada. Enggak akan pernah berkumpul dua hal yang saling apa? Kalau ini mengisi, ini enggak ada. Ini yang satunya mengisi, yang satunya enggak ada. Maka ketika kita repot untuk menerima ilmu, ketika kita susah untuk menerima kebenaran, kita harus tahu yang pertama kita lakukan adalah bersihkan tempatnya dulu. Karena ilmu itu dalam hati. Kalau tempatnya sudah bersih, ilmu itu akan gampang. Ilmu itu akan senang. Ilmu itu akan tenang ketika berada di hati kita. Ya. Coba, yang membuat orang itu gagal menuntut ilmu itu apa sih, Pak? Seorang ulama disiksa gara-gara salah hatinya. Seorang ulama disiksa di akhirat, diseret dengan wajah di bawah, berdarah-darah dilemparkan ke neraka, salah hatinya, penyakit hati, ria, ingin dipuji, sombong, tidak menerima kebenaran, meremehkan orang lain, suka berbuat dosa dengan hatinya. Maka ilmu itu enggak akan suka berada di tempat seperti itu. Sebagaimana malaikat enggak suka berada di rumah yang ada dosanya. Ya.
Maka ayo kita mulai, kita barengi, bersihkan hati, bersihkan dari semua kotoran, niatkan semua karena Allah, hilangkan perasaan ingin dipuji, hilangkan perasaan lebih baik daripada orang lain, hilangkan perasaan sombong merendahkan orang lain, menolak kebenaran yang sudah benar. Hilangkan, maka ilmu itu akan senang. Selama kita masih punya penyakit-penyakit itu, ria, sombong, merendahkan orang lain, hasad, dan penyakit hati-hati yang lainnya, ilmu itu gak akan tenang di kita, gak akan bisa tenang. Sebentar juga pergi. Sebentar juga pergi. Oke, pernah masuk, tapi ketika tempatnya kotor, dia gak akan tenang di situ, gak akan tentram, dia akan hilang langsung. Ya, dia akan hilang dengan sendirinya, karena emang gak suka tempatnya. Jadi siapkan tempat yang terbaik untuk ilmu. Ya, karena ilmu itu penting. Ilmu itu adalah sarana terbaik kita untuk masuk surga, Pak. Sarana terbaik. Ya, sarana terbaik. Dalam hadis ini tentang bab tayamum, kita sudah sering mendengar hadis ini. Ya. Kata para sahabat, kunna fi safarin. Fa asaba rajulan minna jarh. Ketika itu kami di perjalanan. Kemudian salah seorang di antara kami, kepalanya apa? Asaba ra'sahu al-jarh. Atau asaba rajulan minna al-jarh fi ra'sihi. Salah seorang di antara kami, kepalanya terluka, ya, sampai berdarah, gitu kan. Kemudian dia bertanya kepada yang lainnya, serombongan itu, ya, tanya itu, karena ini kan kepalanya itu nggak bisa kena air sebenarnya, itu kan luka, gitu kan. Maka dia bertanya, hali rukhsatu bitayammum, apakah aku ada rukhsah untuk tayamum? Kebanyakan mereka menjawab, la. Ya. La na'rifu laka udhur. Kami tidak mendapati engkau bisa memakai udhur itu. Kau gak ada udhur, tetap mandi. Kemudian apa? Fayaqtasil. Karena ini loh Pak, ceritanya ketika dia terkena kepalanya sampai bocor itu, sampai itu dia ikhtalama, dia mimpi basah dan harus mandi junub, gitu kan. Dia ikhtalama. Maka tanya kepada sahabatnya, saya itu junub gitu, sementara kepala saya itu bocor. Ya. Hali rahsah bitayamum, apakah aku mendapatkan rukhsah dan boleh tayamum? Kebanyakan mereka mengatakan enggak. La najidu laka udhran, kami tidak mendapati engkau udhur untuk mandi wajib. Maka iktasal, fayaktasil, maka dia pun mandi, Pak. Famat, kemudian meninggallah orang tersebut karena air yang disebabkan air itu terkena kepalanya. Maka kisah ini ketika disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa jawabnya? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh itu. Mereka telah membunuh orang tersebut. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Lihat, Pak.
Ya. Kenapa kalau tidak mengetahui, kenapa tidak bertanya, kata Nabi. Fa inna sifa'al ayyi as-su'al. Karena obatnya orang bodoh itu bertanya. Bayangkan, karena tidak memiliki ilmu, mencelakakan orang lain. Kalau sudah mencelakakan orang lain, itu namanya zalim. Apalagi perihal tentang apa? Akhirat. Apalagi berkaitan dengan akhirat. Kalau menyesatkan orang lain itu, orang-orang yang disesatkan nanti di akhirat, mereka mengatakan, Rabbana ya, arina alladina adallana. Rabbana, wahai Rabb kami, datangkanlah, tunjukkanlah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Waj'alhum tahta aqdamina, maka jadikanlah dia di bawah kaki-kaki kami, gitu. Dulu mungkin di hidupnya di dunia, orang tersebut seorang kiai, orang tersebut seorang ustadz, orang tersebut seorang muballigh. Tapi ternyata yang disampaikan adalah perkara-perkara yang justru menyesatkan, seperti tadi. Yang tadinya yang harusnya ada udzur cukup tayammum, dibilang nggak ada udzur. Maka mandilah orang tersebut dan meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Disebabkan apa? Kebodohan. Ala yas'alu idza lam ya'lamu. Bukankah mereka harusnya bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Fa inna shifa'al ayyi su'al. Karena apa? Obat dari yang namanya kebodohan itu penyakit, Pak. Kebodohan itu penyakit. Memang orang itu enggak dilahirkan mengetahui apa-apa. Tapi jenengan yang tadinya enggak bisa ngomong saja bisa ngomong, itu dari proses belajar. Maka semua orang itu kalau mau belajar, itu bisa ngerti. Coba, kita di sini lahir tuh nggak bisa apa-apa semuanya, tapi jenengan ada sekarang, ada yang bisa nyupir, ada yang bisa ngelas, ada yang bisa bertani, ada yang bisa bisnis, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu, ada yang bisa. Padahal dari awal tuh enggak. Kenapa bisa? Ada kemauan untuk apa? Belajar. Ada kemauan untuk belajar, mencoba belajar. Maka kebodohan itu adalah suatu penyakit. Dan obatnya jenengan nuntut ilmu, yaitu bertanya kepada para ulama. Ya, bertanya kepada ulama. Maka ilmu itu sangat penting bagi kita. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Mungkin dalam sehari kita pas menuntut ilmu dapatnya nggak banyak, tapi bersyukur. Mungkin dalam satu majelis kita dapatnya nggak banyak, tapi itu ilmu. Ilmu itu nggak ada yang remeh, Pak. Perkara ilmu itu nggak ada yang remeh. Sekecil-kecilnya ilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bisa mendatangkan kehendak Allah mengangkat derajat kita di akhirat. Sekecil ilmu. Mungkin kita akan meremehkan. Katakanlah kita cuma mempunyai ilmu tentang minum, cara minum yang baik, bagaimana adab-adabnya, kita praktekkan, kita pakai.
Bisa jadi ya Pak, bisa jadi. Ketika pas amalan kita seimbang, kita unggul pada perkara minum loh. Bisa jadi gitu kan. Kita kan nggak tahu. Ketika pas kita amalan kita antara dosa dengan kebaikan seimbang, nah ternyata kita punya simpanan pahala apa? Minum ilmu apa? Minum dengan adab, minum dengan ilmu. Akhirnya berpahala. Maka beratlah timbangan kebaikan kita. Kan remeh kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau perkara ilmu itu nggak ada yang remeh. Bisa jadi kita seimbang perkara amalan kita. Kita dikuatkan hanya dengan cara berpakaian kita yang sesuai syar'i. Kita harapkan pahala. Bisa jadi kita seimbang, kemudian kita kuatkan dengan tampilan kita. Kita bikin tampilan sesuai syariah. Karena pahala itu seperti jenengan kalau memelihara jenggot karena mengikuti perintah Nabi kita yang mulia SAW, wa ukhuliha atau wa arkhuliha, itu perintah Nabi kita, dan perihala jenggot, panjangkanlah jenggot, itu perintah Nabi. Kalau jenengan memelihara itu karena niat ibadah, pahalanya berapa coba? Nggak terputus kan? Sampai kita meninggal. Pagi jenengan bangun tidur ada jenggotnya nggak? Ada. Jenengan tidur lagi ada jenggotnya nggak? Ada. Hari ini ada, besok ada, besoknya lagi ada, besoknya lagi ada. Amalan itu berjalan terus itu. Kalau jenengan niatnya karena Allah, pahalanya ngalir terus. Karena itu perintah Nabi. Nabi merintahkan, dan biarkanlah jenggot tumbuh, gitu kan. Terserah. Jenengan nanti mau memilih mau motong atau enggak masalah. Tapi perintah Nabi menyuruh biarkan. Dan ini potensi pahala besar. Karena jenggot itu tiap hari nempel gitu loh Pak. Bayangkan kalau kita tiap hari gelinding pahala terus karena jenggot. Bisa jadi amalan kita buruk, tapi kita tertolong karena perkara itu. Karena ini pahalanya nggak berhenti. Kan ini nggak bongkar pasang, nggak kayak sholat kita kan. Sholat kita kan sholat 5 menit selesai kan, selesai. Ini nggak bongkar pasang, nempel terus pahalanya. Kalau jenengan cuma memikirkan buruknya, nggak pantas, begini, begitu, ya ibadah itu banyak Pak yang kayak gitu. Ibadah itu banyak yang dilihat kita. Coba orang-orang Nasrani, orang-orang di luar Islam melihat kita sholat ngadep ke tembok, mereka menertawakan kita kan. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, itu adalah gerakan-gerakan yang potensi dibuat tertawa gitu. Tapi kenapa kita tetap sholat? Kenapa kita tetap sujud, tetap ruku? Karena kita tahu itu pahalanya besar. Jadi kalau jenengan mengejar pahala itu nggak akan peduli mau dianggap buruk, mau dianggap tampilannya nggak elegan, mau dibuat tampilannya nggak, itu terserah. Karena saya hanya mengejar pahala. Mungkin engkau bisa berangkat haji pahalanya, silakan. Tapi saya mampunya baru segini, ya udah ini yang saya kerjakan gitu. Ya, itu ilmu, Mbak. Itu ilmu. Jadi mungkin dengan ilmu jenengan bisa mengamalkan sesuatu yang mungkin ringan, tapi itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Kita kembali pada kitab kita Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis Abi Hurairah Pak ya. Terus Pak ya. Yang tayammum berbatan itu kan kemarin sudah kita bahas, dan juga para ulama, para a'imah mensahihkan bahwasanya dia mauquf. Berarti yang selanjutnya juga kita bahas. Ini hadisnya sebenarnya mursal. Ad-Daraqutni itu termasuk imam hadis yang
dia itu sangat pilih-pilih, Pak. Ad-Darqutni itu klasifikasi untuk menentukan hadis sahih itu sangat ketat, termasuk yang sangat ketat. Ad-Darqutni. Jadi beliau memasukkan hadis yang akan kita baca ini masuknya hadis mursal. Hadis mursal itu ya hadis yang tidak sebenarnya enggak disebutkan sahabatnya gitu, yang lebih sahih itu langsung dari tabi'in ke Rasulullah SAW. Dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinina fa idza wajadal ma'a falyatakillah wal yumissahu basharatah. Dari Abi Hurairah. Maka di sini juga ketika jenengan membaca syarahnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hadis mursalul sanad. Hadis memang mursal sanad, walakin as-sahih fil ma'na, walakin al-hadis sahihul ma'na. Tetapi hadis ini adalah maknanya benar. Rasulullah SAW bersabda, as-sa'id, tanah, debu, wudu'ul muslim, itu adalah yang bisa dipakai untuk wudu oleh orang muslim, bisa dipakai. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, sekalipun itu sepanjang 10 tahun nggak mendapati air, artinya nggak ada batasan, nggak ada batasan. Akan tapi di sana ada pendapat bahwa tayammum itu untuk satu sholat saja. Ketika jenengan sekarang sholat tayammum, misalnya untuk duhur jenengan tayammum, asal jenengan tayammum lagi, ya, asal jenengan tayammum lagi. Ada yang belum dapat demikian. Akan tapi tayammum tetap menjadi pengganti wudhu selama jenengan terhalang untuk memakai air sampai kapanpun. Baik ketidakadaannya air ataupun ketika jenengan terlarang atau terhalang untuk memakai air. Katakanlah jenengan memang nggak ada air sama sekali, ya sudah wudu, tayammum gitu, ganti wudu. Atau jenengan dengan izin Allah Azza wa Jalla, naudzubillahi min dzalik, jenengan Allah izinkan, Allah takdirkan dengan sebuah penyakit yang kemungkinan nggak boleh kena air gitu kan. Maka selama penyakit itu masih ada di kita, maka kita nggak usah pakai air untuk wudu. Ya. Ayat-ayat tentang tayammum itu turun ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan apa? Kehilangan kiladahnya, kehilangan salah satu perhiasannya. Kemudian Nabi mencari, para sahabat mencari, ya, sampai datanglah waktu sholat, mereka nggak memiliki cukup air untuk wudu, gitu kan? Karena sedang di perjalanan. Nggak memiliki cukup air untuk wudu, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Surat Al-Maidah.
turun ayat itu. Maka ada kejadian yang menarik, Pak. Ada kejadian yang menarik ketika turun ayat ini, kemudian di akhir hayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sudah sering saya ceritakan. Ibnu Abbas itu termasuk sosok yang lisannya itu sangat manis, dalam artian yang terpuji, bukan manis-manis di lisan, bukan, tapi beliau itu adalah lisan yang suka memuji orang. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu akan meninggal, Pak, di akhir, Ibnu Abbas tuh datang minta izin untuk bertemu bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka diizinkan. Dipuji macam-macam, Pak. Wahai Ummah, basyiri. Wahai ibuku, engkau harusnya bahagia. Yang pertama apa? Rasulullah tuh nggak pernah menikahi bikr kecuali engkau. Rasulullah tuh nggak pernah menikahi seorang perawan kecuali engkau. Dan itu udah keistimewaan gitu. Dan Rasulullah ketika ditanya, siapa orang yang paling dicintai? Itu engkau gitu loh. Artinya engkau itu selalu dekat dengan Nabi. Bahkan nanti di akhirat pun demikian gitu. Dipuji gitu. Kemudian ketika engkau difitnah oleh orang-orang itu, Allah yang langsung membersihkan namamu. Allah dari langit ke-7 menurunkan ayat bahwasanya engkau tidak bersalah, engkau suci. Itu berarti engkau mempunyai keutamaan sendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan lihat, berkat keberkahan engkau. Dulu, ingat gak gitu? Ketika engkau kehilangan salah satu perhiasanmu. Dan kami sampai lama mencari, datanglah waktu sholat, kita gak memiliki air. Turun ayat tayammum. Itu karena keberkahan kau. Itu karena keberkahanmu, gitu kan. Juga ini juga faedah, gitu kan. Terkadang hal buruk yang menimpa kita itu suatu hal yang baik yang akan datang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kehilangan perhiasannya. Okelah hilang, musibah. Tapi turun sebuah ilmu yang manfaatnya hingga hari ini dimanfaatkan. Musibah buruk buat kita. Tapi bagi Allah nggak ada yang buruk, Pak. Takdir itu nggak ada yang buruk. Hanya kita yang melihatnya buruk gitu. Bisa jadi Allah kirimkan keburukan itu untuk kita adalah jalan untuk hal-hal baik yang akan datang. Itu adalah awal hal-hal baik yang akan datang. Maka Ibnu Abbas, kita kembali pada Ibnu Abbas itu, ingat gak engkau wahai ummah, ketika engkau kehilangan perhiasanmu, kemudian kami semua sibuk mencari, sehingga kami kehabisan air dan datanglah waktu sholat, turun ayat tayammum, itu karena keberkahanmu. Dipuji macam-macam, Pak. Tapi apa sambutan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Apa? Qaf ukhruj anta wa ma qulta wa khudh ma'aka ma qulta. Sudah cukup. Engkau keluar dan ambil juga apa yang engkau ucapkan itu tadi. Ya. Wa atamma anni kuntu nasyan mansiya. Aku lebih suka kalau diriku itu dilupakan dan tidak berarti apa-apa, nggak pernah ada. Engkau keluar dan engkau bawa juga pujian-pujianmu itu. Aku nggak butuh, kata Ibnu Mukmin. Aku lebih senang kalau aku itu nggak ada yang kenal, nggak pernah ada, sosok yang dilupakan, sosok yang nggak pernah diingat.
kuntu nasyan mansiya, aku melupakan itu semuanya dan aku juga dilupakan. Itu Ummul Mukminin, Mbak. Kalau kita kan enggak, kalau dipuji itu kan senang, pengen dipuji terus. Kalau orang soleh, pujian itu justru apa? Hinaan buat dia, Pak. Pujian itu hinaan, Pak. Terhina gitu. Ya, pujian itu sebuah hinaan. Karena apa? Dengan pujian itu mungkin akan membuat keikhlasannya kurang. Dengan pujian itu mungkin akan membuat dia syuja' atau mungkin tahammus fil ibadah, bersemangat dengan ibadah. Itu karena pujian itu. Sehingga nanti niatnya beda gitu. Ya. Itu. Jadi apa? Di mana-mana kita kembali ke hadis ini, bahwasanya sampai kapanpun air itu akan tanah itu akan menjadi pengganti air sampai kapanpun. Dan itu kembali ke awal lagi, bahwasannya bukan hanya dalam kondisi nggak ada air. Terkadang ada air, tapi air itu hanya cukup untuk kita pakai minum dan masak. Ada air, tapi letaknya di hutan dan di sana banyak binatang buas. Ada air, tapi letaknya sangat jauh. Kalau kita ngambil air, maka fawat waktu sholat, maka waktu sholat ini akan hilang. Kita kehilangan waktu sholat. Maka hal-hal itu semuanya mengharuskan kita tayamum. Seperti keadaan Nabi kita yang mulia SAW waktu itu, bukan nggak ada air, tapi airnya itu nggak cukup untuk dipakai wudhu, maka tayamum, turunlah ayat tayamum. Ya. Ada air, tapi airnya di kawasan musuh. Ketika jenengan ke sana, bisa jadi ditembak, dipanah, ditombak, ataupun yang lainnya yang membuat kita meninggal. Dekat ini jaraknya, mungkin kita di perbatasan, nggak ada air di sini. Di sana udah wilayah musuh, ada air. Tapi ketika kita datang ke sana, resikonya besar. Bisa jadi ditembak, bisa jadi dipenjara, bisa jadi dipaksa untuk masuk ke agama mereka, gitu kan? Itu resikonya besar kan? Maka itu hindari, lebih baik tayamum daripada mengambil air di sana. Meskipun jaraknya dekat, katakanlah cuma 10 meter gitu kan. Tapi sudah wilayah musuh itu di situ. Musuh sudah jaga-jaga, siapapun yang melewati garis ini, tembak atau bunuh atau tangkap. Ya. Maka itu jangan. Lebih baik tayamum. Jadi keadaannya bukan hanya ketika nggak nemu air saja, tapi ketika air itu ada, tapi di tempat-tempat yang membahayakan, lebih baik tayamum. Ya, lebih baik tayamum. Dan itu tidak terbatas, Pak. Sampai kapanpun, ketika nggak ada air atau airnya sulit, maka itu jenengan boleh tayamum. Fa'idha wajadal ma'a, dan ketika sudah mendapati air, falyattaqillaha falyumissahu basyaratah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan dia basahi kulit-kulitnya dengan air. Artinya berwudu. Setelahnya ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, gitu katanya. Dan ketika ada air maka berhenti tayamum. Itu benar maknanya, sekalipun hadisnya mursal, secara sanad hadisnya dhaif, tapi maknanya benar gitu. Maka itu dipakai. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, subhanallah, Rasulullah itu kalau kita melihat
biasa. Luar biasa. Jarang ya hari ini kita temui orang yang bisa toleransi dengan perbedaan, itu jarang sekali. Ya. Kebanyakan dari kita itu lebih mengagungkan pendapat kita, lainnya gitu. Dua-duanya pun sholat. Summa wajada al-ma'a, kemudian kedua-duanya. Ya ini kebanyakan pakai kedua-duanya. Wajada, ada alif, itu alif apa? Alif apa ta'nis apa lisaniyah atau lil apa? Fil waqti. Karena tadi cuma pakai tayamum. Padahal kan air ada. Harusnya kan saya itu ada air gitu kan. Kejadian pertama dikerjakan dengan dhoniyah, dengan prasangka kuat kalau nggak ada air. Paham, Pak? Dia sudah berusaha, mungkin sudah mencari ke sana kemari nggak ada air. Tiba-tiba ada air mungkin di salah satu rumahnya penduduk gitu kan. Artinya dia prasangka kuatnya nggak ada air gitu. Maka mereka berdua sholat pakai tayamum. Nah tiba-tiba ketika mereka sudah sholat, ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau di sana itu ada air gitu. Ini sudah sholat padahal. Sudah sholat padahal. Coba. Kan merasa nggak enak kan tadi kan? Sah nggak ya saya? Padahal kan ada air kok saya tayamum tadi gitu kan? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Artinya sebenarnya kalau kita lebih teliti itu ada, tapi kita sudah mengambil, udah keduluan ngambil rukhsah gitu loh. Sudah keduluan ngambil rukhsah. Padahal air itu sebenarnya ada, tapi tidak diketahui. Keadaan pertama kali mereka berdua nggak mengetahui keberadaan air. Tapi setelah sholat, mungkin ada orang yang memberitahu atau mungkin ada tanda-tanda kalau air itu ada. Gitu. Maka fa'ada ahaduhuma sholata bil wudu walam yu'idil akhar. Salah satu di antara keduanya mengulang sholatnya dengan pakai wudu karena dia merasa tadi sebenarnya kan ada air, cuma kita buru-buru tayamum gitu kan. Jadi mereka yang satunya wudu lagi kemudian sholat. Walam yu'idil akhar, yang satunya enggak, tetap wah aku udah sholat kok, ya enggak usah. Wah aku mari sholat mau pakai tayamum ya suci. Wah tayamum itu termasuk bentuk pensucian, gitu kan? Salah satu cara untuk mensucikan diri. Wah aku sampun sholat, gitu kan? Summa ataya Rasulullah SAW, kemudian mereka berdua datang bareng-bareng kepada Nabi kita yang mulia SAW. Fadaqara dzalika lah. Kemudian mereka berdua menceritakan keadaan itu. Ini salah satu cara juga ketika jenengan mau tabayun kepada seseorang, dengar cerita tentang ini tentang itu, jangan dari satu pihak. Mereka ketika ingin meluruskan perihal perkara apa, mereka datang dua-duanya. Jangan cuma yang satu datang menceritakan keadaannya yang merasa didolimi, yang satunya lagi datang merasa didolimi, nggak ada benernya itu kan. Datang berdua-duaan, itu salah satu tabayun yang benar. Kalau ada tabayun cerita misalnya begini-begini, jangan langsung menyimpulkan, tunggu dari pihak yang berlawanan. Dua-duanya datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fadaqara dzalikalah, kemudian menceritakan hal itu. Lihat apa yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatu. Ya. Orang yang enggak mengulangi salat tadi diberitakan asabta sunnah. Dikatakan kepada beliau, engkau telah sesuai sunnah. Wa ajza'atka sholatuk, dan sholatmu sudah cukup. Wa qala lil akhar, dan beliau SAW berkata kepada yang mengulangi sholat tadi, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Ada yang dihakimi di situ Pak?
Padahal kedua-duanya dari ijtihadnya ada yang dihakimi oleh Nabi. Itu cara Rasul, Pak. Itu sunnah. Kalau jenengan memang ngomong sunnah, ini sunnah. Ketika kita berhadapan dengan khilaf, perselisihan, apalagi khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang diakui ulama dari ulama zaman dulu, yang hafal Al-Quran, yang hafal banyak hadis, yang hafal berbagai macam ilmu, sudah khilaf, apalagi cuma kita yang hadis paling beberapa biji yang hafal, Al-Quran beberapa ayat yang hafal, ilmu juga nggak seberapa. Ulama-ulama yang Al-Quran itu kalau khatam membaca itu bisa sehari bisa khatam berkali-kali karena dia hafal. Itu khilaf dengan ulama yang lainnya. Berarti ini nggak main-main. Tapi sekarang dengan mudahnya kita menentukan satu pendapat yang benar ini, yang lainnya salah. La haula wala quwata illa billah. Jenengan siapa? Keilmuan jenengan gak ada sekukunya mereka. Mereka sendiri kesusahan untuk mempersatukan pendapatnya. Jenengan kemudian seenaknya mengatakan ini benar, yang lain salah. Ini sunnah. Kalau jenengan gak percaya, ini sunnahnya. Nabi itu sering mendapatkan perselisihan para sahabat. Kalau emang dia dalam koridor fikih, Nabi itu sering membuat toleransi yang luar biasa. Yang satunya diberikan ucapan yang asabta sunnah. Engkau sudah sesuai sunnah, wa ajza'atka sholatuk. Dan sholatmu sudah cukup. Yang satunya apa? Lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dua-duanya senang. Dua-duanya lega. Padahal kedua-duanya perbuatan itu dikerjakan karena dorongan ijtihad. Yang satunya enggak sholat juga ijtihadnya dia karena udah sholat. Yang satunya sholat dia beristihad, sebenarnya kan tadi ada air. Apakah dua-duanya di atas dasar ilmu itu? Enggak. Karena mereka juga enggak tahu yang benar yang bagaimana. Maka mereka berdua datang kepada ahli ilmunya, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jawaban beliau mengesankan. Itulah. Hanya yang saatnya nggak sakit saja, yang sakit nggak sakit nasi. Dokter berkata di apa? Misalkan dari sini boleh, dokter menyarankan kalau kif nggak boleh kena air. Enggak, saya tanya dokter boleh membolehkan nggak? Maksudnya jadi gunanya darah sininya yang kena boleh. Kalau yang sininya dikit, Kalau kif nggak boleh kena air. Kalau dokter mengatakan nggak boleh kena air, maka jangan. Tapi yang sebelah sini. Jadi karena iya, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka iya, kalau memang dokter mengatakan kif nggak boleh kena air, ya jangan. Kalau saya bukan dokter, maka tanya dokternya. Kalau dokter mengatakan, oh nggak apa-apa Pak, diusap, jangan usap. Gitu. Kifna, kalau kifnya memang nggak apa-apa dengan diusap, misalnya air, kayak jenengan ngusap rambut, airnya dibuang dulu kan? Kan katakanlah tangan kan harusnya dibasuh, lengan ini kan harusnya kita basuh kan? Tapi karena di sini ada kifnya, dan dokter menyarankan jangan kena air banyak-banyak, tapi kalau cuma mengusap itu boleh. Katakanlah jenengan usap gini-gini sisa air, maka diusap. Tapi kalau dokter mengatakan sedikit pun jangan kena air, Pak, nah itu kan nggak tahu saya. Maka itu ikut fatwa dokternya. Takutnya, iya, nggak langsung, nggak.
Kalau memang ada bagian-bagian yang nggak berbahaya, kecuali memang bagian yang sangat bahaya. Misalnya jangan sangat bahaya buat kita itu kan, nggak tahu keadaannya bagaimana. Kemudian kita terlarang untuk pakai air, ya tayamum. Tapi kalau katakanlah cuma kakinya yang kena gif, ya itu nggak harus tayamum. Jenengan bisa cukup usap kalau dokter membolehkan usap, tapi kalau dokter nggak membolehkan, ya hindari aja itu. Kan yang lainnya boleh terkena terkena air. Kalau zaman dulu kan belum ada gif. Luka itu paling kan ditutup pakai kain. Terus kasusnya yang tadi kan mandi wajib gitu kan. Ya kan? Maka dia mandi itu sampai mandi kemudian itu lukanya di kepala. Wallahu a'lam. Artinya apakah itu luka itu memang menjadi sebab kematiannya atau itu, tapi Rasul mengatakan qatalu, mereka yang membunuh gitu kan. Ya itu. Tapi kalau jenengan wudu masih memungkinkan untuk masih wudu dan mengusap bagian luka, katakanlah jenengan diperban, nggak boleh kena air, tapi kan bisa diusap saja, pakai sisa-sisa air, atau jenengan ambil air pakai ini, atau misalnya jenengan sisanya atau jenengan pakai air nggak masalah. Iya. Karena kita mengikuti fatwa dokter, ya kita kan nggak tahu tentang kesehatan, nggak tahu. Jangan nanti malah itu mengatakan takutnya kalau saya ngomong nggak apa-apa, itu wudu aja. Pas kejadian gitu, ayah saya suruh wudu, tiba-tiba celaka. Yang disalahin siapa? Yang berfatwa nyuruh wudu kan? Itu. Atau yang misalnya saya nggak suruh wudu gitu, jangan diwudu, tapi bisa diusap, kenapa nggak diwudu? Saya salah juga gitu kan. Maka tanya apa yang lebih tahu, maksudnya dokter itu gif itu boleh nggak diusap gitu pakai air. Kalau mengatakan boleh ya ikuti, kalau mengatakan nggak boleh ya jangan. Ya, itu adalah ilmu yang berbeda. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.